Jua-jua man banta krina perpulungan sekelengi Tuhan, khususnya man kam krina kekelengan kami, Moria GBK Perunggun Kebaruan Lama. Seka paksana kita RPA arah channel YouTube GBKP Kebaruan Lama, jana ope dengar ras-ras kita morati ngerenungkan kata di bata, si pebulat ukurta ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, seken kami bujurman bandu, ija ibas paksa enda, ngokaseh waktuna kami RPA, mindo kami kesahandu sibadia, sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ajari dengan pepankan katandu, dengan sim pengasuh kami dalam kencabas geluh kami si tep-tep wari. Kam singajari, kam sinampati, kam singurapi kemahandu, gelah ngasut kemahandu, nehken firmandu, bagi sentudu rasura surandu. Merana dage kam arah nas PA kami bas paksa enda, ngosikap kami ngalaukan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Muria yang kami kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini diambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 27 ayat 9 dan 10, Yeremia pasal 27 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sebagai tema dari firman Tuhan, metengatlah karena kuasa gelap. Hati-hatilah, waspadalah terhadap kuasa gelap ataupun okultisme. Tujun gelah muria sada meteh maka kuasa gelap tetap redahin guna pengaruhi kegeluhan kalak situ. Si peduakan ula terpengaruh karena pengajuk make kuasa gelap arah media sosial. Muria yang kami kasihi, konteks nas PA kita pada minggu ini dapat kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 dan juga di dalam kitab Daniel pasal 1. Di sana diceritakan bahwa apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya telah digenapi. Sebab Tuhan telah sering mengingatkan Israel dan Yehuda supaya bertobat, supaya berbalik dari kejahatan mereka. Dan apabila tidak, maka mereka pasti jatuh ke dalam pembuangan. Mereka pasti dihukum oleh Tuhan. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan sudah mulai digenapi. Israel telah terlebih dahulu jatuh ke tangan kekuasaan Nebukadnezar. Dan tiba juga waktunya Yehuda, Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar. Ketika Yoyakim menjadi raja, datanglah Nebukadnezar dan para tentaranya menyerang Yehuda dan Yerusalem serta menaklukkannya, sehingga Yoyakim harus tunduk kepada Nebukadnezar. Dia harus membayar upeti kepada Nebukadnezar, dan hal itu berlangsung 3 tahun lamanya. Setelah itu dia bangkit memberontak melawan Nebukadnezar. Oleh karenanya Nebukadnezar dan para kasdim datang menyerang Yehuda dan Yerusalem
serta membunuh Yoyakim. Kemudian Yoyakim digantikan oleh anaknya menjadi raja di Yehuda yang bernama Yoyakim. Tapi tidak lama Yoyakim memerintah di Yerusalem. Nebukadnezar dan para kasdim, para tentaranya datang menyerang Yoyakim, menyerang Yehuda dan Yerusalem, menaklukkannya dan membawa 10.000 orang menjadi tawanan ke Babel. Dan yang 10.000 itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, semua ditawan dan dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Demikian juga barang-barang dan peralatan di rumah Tuhan ikut dibawa oleh Nebukadnezar ke Babylon. Kemudian Nebukadnezar mengangkat matanya, yaitu paman daripada Yoyakim, menjadi raja di Yerusalem. Dan kemudian Nebukadnezar mengganti namanya menjadi Zedekia. Jadi Zedekia menjadi tangan Raja Nebukadnezar yang memerintah di Yerusalem. Nah, ketika Zedekia menjadi raja inilah, ketika dia diangkat oleh Nebukadnezar memerintah di Yerusalem, di sanalah banyak suara-suara yang datang kepadanya dan juga orang-orang yang ada di dekatnya. Suara-suara itu ialah, jangan mau tunduk kepada Nebukadnezar, bangkitlah, lawanlah Nebukadnezar, sebab Tuhan akan menolongmu. Suara-suara inilah yang didengar oleh Zedekia. Karena itulah Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepadanya yang menjadi nas PA kita, di mana Yeremia mengatakan dalam ayat 9 dan 10, mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu dan juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu, sebab mereka mau menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Muria yang dikasihi Tuhan, dilihat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, nyata bahwa banyaklah suara-suara yang didengar oleh Zedekia. Yang pertama, suara dari nabi-nabi palsu. Kemudian yang kedua, suara daripada juru-juru tenung, juru-juru mimpi, tukang ramal, tukang sihir, yang semuanya ini berhubungan dengan kuasa gelap. Kelompok ini semua mengatakan, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Dan pasti bukan hanya sampai di situ mereka berkata. Pasti mereka juga memakai nama Tuhan. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan melepaskanmu, untuk meyakinkan Zedekia supaya bangkit melawan Nebukadnezar. Muria yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita membaca ke pasal-pasal berikutnya, benar bahwa Zedekia akhirnya mendengarkan suara dari nabi-nabi palsu itu, mendengarkan perkataan daripada tukang-tukang ramal itu, mendengarkan daripada tukang-tukang sihir itu, juru-juru tenung itu. Dan kemudian Zedekia bangkit, memberontak melawan Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Muria, kita baca bahwa akhirnya Nebukadnezar dan para tentaranya datang mengalahkan Yerusalem, sehingga dia menangkap Zedekia, dan di depan mata Zedekia sendiri anak-anaknya dibunuh oleh Nebukadnezar. Kemudian mata Zedekia dicungkil dan dia juga dibawa sebagai tawanan ke Babylon. Inilah akibat ketika dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepadanya. Muria yang kami kasihi, yang menjadi pertanyaan penting dalam renungan ini, mengapa Zedekia mendengarkan suara-suara dari nabi palsu itu, mendengarkan juru-juru tenung dan juru-juru mimpi itu, tukang-tukang ramal dan tukang-tukang sihir itu? Mengapa Zedekia mendengarkannya dan kemudian mengikutinya?
Saya melihat ada beberapa sebab, ada beberapa alasan mengapa Zedekia jatuh ke dalam mengikuti apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, tukang-tukang sihir dan tukang-tukang ramal itu. Yang pertama, karena nabi palsu, juru tenung, juru mimpi, tukang ramal, tukang sihir, biasanya mereka menyampaikan apa yang kita ingini, menyampaikan apa yang mau kita dengar. Dalam hal ini tentu Zedekia sangat ingin mendengarkan bahwa Tuhan pasti menolongmu untuk membebaskanmu. Dan kata-kata itu tentu sangat mempengaruhi Zedekia. Yang kedua, dalam situasi terdesak, dalam situasi kesusahan, manusia sering mencari jalan pintas supaya keluar dari permasalahannya. Dan biasanya tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir, juru tenung, juru mimpi menawarkan jalan pintas keluar dari permasalahan kita. Yang ketiga, Raja Zedekia tidak ingin menjadi boneka. Menjadi boneka Nebukadnezar dalam melakukan tugas pemerintahan di Yerusalem. Dia mau mandiri, dia mau sebagai raja yang mengatur bangsanya sendiri. Sehingga keinginan untuk bebas dari kekuasaan Nebukadnezar sangat tinggi di dalam diri Zedekia. Kemudian yang keempat, Zedekia juga terkecoh karena nabi-nabi palsu, juru tenung, juru mimpi, tukang ramal dan tukang sihir juga memakai nama Tuhan. Mereka juga berkata bahwa ini adalah kehendak daripada Tuhan, sehingga Zedekia jatuh. Belakangan ini juga kita sering mendengar bahwa pengobatan-pengobatan tradisional, mereka juga sering mengatakan bahwa kemampuan yang ada pada mereka berasal daripada Tuhan. Dan dia juga sebelum melakukan pengobatannya sering menyuruh para pasien yang datang, silakan berdoa karena Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Nah, apa yang mereka lakukan membuat kita semakin yakin bahwa ini dari Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita telah jatuh ke dalam kuasa gelap. Kita telah jatuh ke dalam pengaruh-pengaruh iblis sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Nah, apa yang kita lihat hubungan kuasa gelap dengan teknologi informasi, media sosial pada kesempatan ini? Kita harus mewaspadainya. Karena seperti yang dikatakan di dalam tujuan tadi, bahwa sampai hari ini kuasa gelap terus bekerja untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan menjauh daripada Tuhan. Dalam teknologi informasi, dalam media sosial, lewat HP kita, ada begitu banyak konten-konten yang dipakai oleh kuasa gelap, yang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan supaya melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pornografi, kemudian ada lagi di sana lewat YouTube misalnya dibuatkan contoh-contoh film, kemudian permainan-permainan yang dapat ditiru oleh orang banyak dan kemudian banyak korban daripada apa yang dilihat di YouTube itu. Kemudian bagaimana kencan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan banyak lagi tawaran-tawaran dari segi ekonomi, bagaimana kaya dengan cepat. Begitu banyak konten-konten yang semuanya bisa menjadi alat daripada kuasa gelap untuk mempengaruhi kita sehingga kita jatuh ke dalam tindakan-tindakan dosa. Kemudian kita pada akhirnya mengalami penderitaan. Oleh karenanya kita harus waspada terhadap kuasa gelap yang juga bekerja lewat media sosial, di mana membawa anak-anak Tuhan semakin menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, bagaimana supaya kita jangan jatuh ke dalam pengaruh kuasa gelap? Bagaimana supaya kita jangan jatuh kepada memakai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh kuasa-kuasa gelap? Yang pertama, kalaupun kita sedang mengalami masalah, kalaupun kita sedang mengalami pergumulan yang berat, seperti sekarang ini oleh karena pandemi wabah virus corona, semua kita mengalami berbagai-bagai kesusahan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tetap tenang. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu
jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan panik. Kita harus tenang. Karena kepanikan sering menjadi pintu bagi kuasa gelap, roh-roh jahat mempengaruhi kita, mengendalikan kita, sehingga kita sering mencari jalan pintas supaya keluar dari masalah kita. Hal yang sama dikatakan juga di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, engkau akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi ketenangan sangat penting menghadapi persoalan-persoalan. Karena ketika kita tenang, kita masih bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan pasti memberikan pencerahan kepada kita, petunjuk kepada kita, bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah kita. Kemudian yang kedua, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa menyelamatkan dan menolong kita. Dan Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Kita harus percaya itu. Kemudian yang ketiga, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana kita keluar dari masalah kita. Dan biasanya petunjuk-petunjuk itu ada di dalam firman Tuhan. Tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kita bisa membacanya dan kita bisa melakukannya. Maka Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah kita. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, jalan pintas sering bukan menjadi jalan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Jalan pintas secara umum adalah jalan yang ditawarkan oleh kuasa gelap, oleh iblis kepada kita. Karena itu setiap yang namanya jalan pintas kita harus waspada. Karena hampir Tuhan tidak pernah memberi jalan keluar, jalan pintas atas persoalan kita. Dan yang terakhir, kita harus sabar. Kita harus tekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, melepaskan kita, menolong kita dari persoalan-persoalan kita. Oleh karenanya sekali lagi, di akhir daripada PA ini, kami mengingatkan dan kami menghimbau, jangan pernah berkaitan dengan kuasa gelap, jangan pernah berhubungan dengan kuasa gelap, karena seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10a, iblis pencuri datang hendak mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tujuan iblis, tujuan kuasa gelap hanya satu, mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh karenanya, mari berserah kepada Tuhan, jangan terpengaruh dengan kuasa-kuasa gelap, melainkan terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menuntun kita, membawa kita, serta memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami terus memegang kebenaran firman-Mu, dan tidak terpengaruh kepada tawaran-tawaran kuasa gelap, kuasa jahat, karena kami tahu bahwa muara dari semua tawaran-tawaran daripada kuasa gelap ialah kebinasaan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang perkasa akan menuntun kami, akan memimpin kami, serta memberikan kehidupan dan damai sejahtera kepada setiap kami. Berkati seluruh Moria, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Menjojoah man banta kerina, si berbagendam pe anta bas paksa enda. Tuhan si masu-masu, tetap semangat. Bujur.